Dalam kasus kapal Noatik, William James Moriarty tidak hanya menyiapkan jebakan yang mengatur tindakan Earl Blitz Enders. William juga melengkapi jebakan manipulasi dalam rencananya, yang mana ia turun sendiri melakukan jebakan manipulasi itu langsung kepada Enders. Dia melakukannya di scene ini ketika Enders baru membunuh Thomas Michelson, seorang rakit jelata yang sengaja disiapkan William sebagai buruan Enders di atas kapal. Karena di video sebelumnya kita sudah membahas keseluruhan rencananya dari awal sampai akhir, untuk memaksimalkan penggunaan waktu, di sini kita hanya membahas scene yang kita butuhkan saja. Kita mulai dari ketika William menawarkan sapu tangan kepada Enders untuk membersihkan minuman yang tumpah di bajunya. Tindakan yang menjadi pertemuan dan perkenalan mereka. 災難でしたね。よろしかったらこれで。ああ、すまんな。私はモリアーティ、ウィリアム・ジェームズ・モリアーティです。モリアーティ、聞いたことがあるぞ。確か陸軍の。それは兄のアルバートです。兄もこの船に乗っているので後で紹介しましょう。エンダース様、お席のご用意ができました。こちらへ。ああ、ではな。一体どうなっているんだ。ここは何か言い訳でも言ってみろ。 Salah satu poin terbesar dari manipulasinya kali ini adalah kepercayaan. Dia perlu membangun kepercayaan Enders kepada dirinya. Kita tidak mungkin mempercayai seseorang yang tidak kita kenal, bukan? Maka dia bangun kepercayaan itu lewat perkenalan ini. Perkenalan yang sangat ramah karena dibuka dengan pemberian pertolongan yang terjadi seakan-akan tidak sengaja. Selanjutnya, William tidak perlu mendekati atau menemani Enders sampai dipastikan bahwa Enders telah membunuh dan lokasinya adalah di kabinnya sendiri. Fred memastikan hal ini, melaporkannya kepada Moran. Moran menyiapkan pintu kabin Enders tidak terkunci dan melaporkannya kepada William. Waktunya William menangani targetnya secara langsung. エンダース卿、モリアーティです。大丈夫ですか？お部屋から叫び声が聞こえたとご令嬢の一人が知らせてくれまして、ご様子を伺いに来たのですが。 Keputusannya untuk menghampiri Enders hanya selang beberapa menit setelah pembunuhan adalah hasil dari pertimbangannya juga. Sebab jika tidak begitu, bisa saja Enders sudah melakukan sesuatu untuk menyingkirkan mayat Thomas, dan itu bisa mengacaukan rencananya. Kehadirannya yang tiba-tiba dan di posisi itu Enders belum membersihkan lokasi pembunuhan akan membuat Enders panik, dan kepanikan inilah yang dimanfaatkan oleh William. モリアーティ、まずい。今はまずい。こいつを買ったのがバレたら。おや、開いてますね。入りますよ。鍵は閉めたはず。 Enders yang baru saja selesai membunuh panik ketika seseorang datang ke kabinnya. Jika kita perhatikan, ada dua hal yang menjadi sorotan utama dalam kalimat William. Pertama, William menyebutkan namanya dan alasan dia datang, yaitu karena seseorang mendengar teriakan dan dia datang untuk mengecek. Kedua, tanpa perlu menunggu jawaban dari Enders, dia langsung bergumam bahwa pintu Enders tidak terkunci. Dia mengatakannya cukup keras agar Enders mendengarnya. Dengan dua hal ini, William membuat situasi yang wajar baginya untuk masuk ke kabin Enders. Bayangkan jika dia tidak bertindak sehalus itu. Tindakannya yang menerobos masuk kabin orang bisa menimbulkan masalah lain. エンダース卿、どちらに。ちょっと待つため。おや。 Saat melihat mayat Thomas, William tetap bersikap tenang dan tidak langsung menuduh Enders. Di saat bersamaan, tetap mengisyaratkan kecurigaan kepada Enders. これはどういう状況なのでしょう。もしやあなたが。違う。 Selayaknya reaksi biasa. Wajar bagi orang lain termasuk dirinya untuk menduga bahwa Enders lah yang membunuh mayat itu. Sebab Enders sedang berada di samping mayat. Enders langsung membuat alibi. 待ってくれ。違うんだ。こいつがナイフで襲ってきて、急にその。 Alibinya belum jelas dan baru sepotong karena Enders kebingungan mau membuat alasan seperti apa. Kemudian William langsung memotong kalimatnya. 物取りですか。そうだ、強盗だ。いやしいイケメンが私の部屋に潜んでいやがったんだ。 Maksud Enders adalah Thomas adalah pencuri yang bersembunyi di kabin, ketahuan oleh Enders, wajar Enders menyerang, atau Enders diserang lebih dulu dan melawan, namun tidak sengaja Thomas berakhir terbunuh. Jadi ini hanya kecelakaan, karena Enders tidak berniat membunuhnya sedari awal.
Seperti itulah alibi yang dibuat Anders secara tersirat ketika dia menjelaskannya dengan tergagap. Setelah mendengar itu, William bersikap seakan menyerang alibi itu dengan menganalisis TKP. ですが物取りにしては部屋が荒らされた形跡はありませんね。しかもためらいもなしに心臓を一突き、見たところその凶器の絵は相当凝った作りのようだ。とても下民が持てるようなものではありませんね。あなたのものでしょう。 William menjelaskan bahwa apa yang terlihat di TKP bertentangan dengan alibi Anders. Mematahkan alibi Anders yang menjelaskan bahwa kejadian ini tidak sengaja. Sebab jika kejadiannya memang tidak sengaja, jika Anders memang memergoki Thomas yang sedang mencuri di kabinnya, bukankah seharusnya serangan pisaunya tidak langsung ke jantung dengan satu tusukan yang mematikan? William juga menguatkan analisisnya dengan menekankan pemilik dari alat pembunuhan yang ada, yaitu pisau di dada Thomas. Meskipun analisis TKP yang dilakukan William membuat ketidakcocokan dengan alibi Anders, William juga tidak benar-benar menolak alibi Anders secara frontal. Dia tidak langsung menegaskan, "Kau berbohong, kau pasti memang berniat membunuhnya dengan sengaja." Dia tidak mengatakan itu secara jelas. Ibaratnya, dari sudut pandang Anders, William masih di zona abu-abu, antara mempercayai alibi Anders dan tidak. Anders menjadi waspada, sehingga dia bertanya, 私を疑っているのか。いいえ、あなたは誇りある貴族です。あなたの言葉を信じますよ。 William langsung mengubah sikapnya dan keberpihakannya dengan tiba-tiba. Dari yang tadinya terlihat curiga dan seperti hendak menuduh Anders, langsung berubah menunjukkan keberpihakannya 100% kepada Anders dengan meniru pola pikir Anders, bahwa bangsawan adalah makhluk suci dan terhormat yang derajatnya di atas rakyat jelata. それにそもそも理由もなく下民を殺めるなど、そんなメリットのないことをなさるはずがない。そうとも。 Ini juga menjadi poin yang membangun kepercayaan Anders kepada William. Anders yang juga mengetahui bahwa mereka adalah sesama bangsawan, merasa dibela dan ditemani. しかし彼が強盗であったと第三者に証明するのは状況的に困難ですね。この状況を私以外の誰かに見られましたか？いや。 Anders berada di posisi orang yang tidak bisa mengambil keputusan dan tidak memiliki arah kemana dia harus bertindak. Dan William memanfaatkan keadaan psikologi Anders saat itu. なら話は早い。手っ取り早く海に捨ててしまうというのはどうです？ここは真っ暗な夜の海の上、人知れず厄介なものを始末するのにこれほど好都合なところはありませんよ。 Sikap William ini bisa diibaratkan sebagai uluran tangan. Satu-satunya tawaran pertolongan tercepat dan terdekat yang bisa didapatkan atau dimanfaatkan oleh Anders saat itu. Siapapun dalam kondisi tanpa pegangan seperti itu akan langsung meraih uluran tangan dalam bentuk apapun jika terlihat menguntungkan. Ikimasu yo. ああ。せーの。おっと、失礼。いや、構わん。では戻りましょうか。誰にも気づかれていませんよ。もう安心です。だがもしあの男が船からいなくなったことに気づいた者がいても、酔っ払って海に落ちたとでも思うでしょう。船旅ではままあることですからね。 Hal utama yang terpenting untuk Anders saat itu adalah terbebas dari tuduhan, terbebas dari hukum yang harus ditanggungnya jika ketahuan. Dan William tahu akan kepentingan ini. Karena itu dia langsung memberikan solusi untuk masalah ini, yang mana Anders sendiri bahkan belum sempat memikirkannya. Bisa diibaratkan saat itu pikiran Anders seperti wadah yang kosong dan berhenti bekerja karena kepanikan yang ditimbulkan William semenjak kedatangannya. Dan wadah itu bersedia menerima apapun, karena dia sudah percaya kepada William. Atau karena tidak ada pilihan lain selain percaya kepada William. Dengan mudah William bisa menuangkan apapun ke dalam wadah itu, dan akan langsung tertampung oleh pikiran Anders. Karena Anders sudah percaya, ada kepercayaan dan ketergantungan tersirat yang terjadi di dalam diri Anders. Percaya bahwa William berada di pihaknya dan hendak membantunya, bergantung kepada keputusan William atas kerahasiaan kejadian ini. そうだな。あ、そうだ。言うまでもないと思うが、この件は。無論心の内に
恩に着るぞモリアーティ。 Anders memastikan secara jelas apakah William akan merahasiakannya, dan William mengonfirmasi. Di posisi ini, jika kita adalah Anders, satu-satunya yang kita percayai perihal kejadian pembunuhan ini, untuk sekarang dan seterusnya, adalah William saja. Tanpa sadar, Anders sudah bergantung kepada William. William sadar akan hal ini, bahwa dia masih menggenggam kepercayaan Anders, dan dia menggunakannya lagi untuk scene selanjutnya. Anders 今日少しよろしいですか？おお、モリアーティ。どうした？そんな深刻な顔をして。実は少々気がかりなことが。エンダース今日本当にあなたあの男をちゃんと殺しましたか？何？ Di sini William membuat Anders panik lagi. Untuk dia manfaatkan lagi kepanikan itu, mengendalikan tindak tanduk dan keputusan Anders. まさかとは思いますが。待て待て、何を言っている。死体は確かに2人で捨てたではないか。ええ、そうなのですが、これを見てください。1階席左側前方です。一体何が見えると言うんだ。もう少し左です。前から4番目の左奥から3番目。見えますか？あれは。ええ、昨晩の物取りですよね。バカな。ありえない。あいつは私がこの手で。信じがたいのですが、生きていたとなればことかと思い、急ぎ伝えに参ったのです。William memerankan bagiannya sebagai orang yang dipercaya. Kalimatnya yang mengatakan, ええ、昨晩の物取りですよね。dia masih mengikuti alibi yang dibuat Anders. Meskipun ia tahu bahwa itu adalah kebohongan, tapi dia menunjukkan kepada Anders bahwa dirinya termakan oleh alibi bohong buatan Anders. Selanjutnya, dia juga mengatakan, 急ぎ伝えに参ったのです。 dengan kata lain, William menyampaikan bahwa ketika dia melihat Thomas masih hidup, dia tidak menghampiri Thomas atau melaporkannya kepada polisi, tapi langsung menghampiri Anders segera, memperjelas kepada Anders perannya sebagai orang kepercayaan, yang tidak ingin Anders mengalami kesulitan atau masalah lebih lanjut. Dari sudut pandang Anders, tindakan William ini sangat menguntungkannya. Padahal, ini justru menggiringnya ke dalam masalah yang tidak dia bayangkan sebelumnya. いってらっしゃい。第2幕へ。 Tadi sudah disebutkan bahwa saat pertama kali William melihat mayat Thomas, William tetap mempertahankan ketenangannya di hadapan Anders yang sedang panik. Ini salah satu bagian penting dalam sikapnya untuk memanipulasi Anders. Bahkan dalam banyak tindakan manipulasi, ketenangan adalah salah satu poin penting. Panik diartikan sebagai keadaan di mana seseorang merasa bingung atau takut dengan mendadak, sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Dari pengertian ini, hal yang hilang dari seseorang yang sedang panik adalah kemampuan berpikir jernih dan rasa tenang. Kepanikan juga menghilangkan rasa aman. Ada contoh bagus yang bisa kita bahas sebentar untuk membantu kita memahami strategi manipulasi William. Dalam skala besar, misalnya ketika terjadi bencana di suatu wilayah secara tiba-tiba, di mana untuk beberapa detik pertama semua orang akan panik. Tiap orang yang sedang panik melihat orang lain yang juga panik akan mulai bertindak mementingkan diri sendiri, mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri. Sebab keamanan mereka terancam, wajar mereka segera mencari keamanan. Terbentuklah sekumpulan orang-orang yang bertindak tanpa kendali karena mereka sendiri juga tidak tahu tindakan apa yang benar, tindakan apa yang harus diambil. Sampai di antara mereka ada yang memberitahu apa yang harus dilakukan, memberikan solusi. Kepanikan menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan membuat pemiliknya menderita. Secara alamiah, manusia akan cenderung menghindari penderitaan. Maka bisa kita katakan alam bawah sadar seseorang yang panik ingin cepat-cepat keluar dari penderitaannya, mencari rasa aman kembali. Dan dia akan melakukan sesuatu yang membuatnya bisa segera keluar dari penderitaan itu. Tidak peduli apakah itu tindakan yang benar atau tidak. Dia tidak akan sempat memikirkannya, karena kepanikan menghentikan kerja otaknya. Jadi, sekumpulan orang yang panik ini akan mudah menuruti orang-orang yang bersikap tenang tanpa bertanya atau mempertimbangkan lebih jauh. Dengan kata lain, orang yang bersikap tenang ini bisa membuat sekumpulan orang yang panik melakukan apa saja sesuai arahannya. Dia hanya perlu membungkus arahan dan perintahnya agar terlihat seperti pertolongan. Maka orang-orang yang panik akan menjadi sangat penurut.
Itu juga yang digunakan oleh para penipu lewat telepon yang mengaku sebagai polisi menangkap anak yang terjerat narkoba atau mengaku sedang menangani anak yang kecelakaan dan meminta korban penipuannya untuk mentransfer uang segera. Mereka memanfaatkan kepanikan. Kurang lebih seperti inilah poin penting dari sikap tenang William di hadapan Anders yang sudah ia buat panik. Dalam manipulasi, penggunaan kata sama pentingnya seperti membaca perubahan keadaan psikologi seseorang. Penggunaan kata yang tepat akan menutupi niat asli si manipulator sehingga korban manipulasi tidak akan menyadarinya. Begitu juga yang dilakukan William. もしやあなた Kalimat ini bukan tuduhan, tapi cukup membuat Anders terdorong untuk menjelaskan lebih jauh. Dan alasan apapun yang akan dibuat Anders tidak akan jadi masalah, sebab William bisa mengatasinya dengan analisis di tempat. 見たところその凶器の絵は相当凝った作りのようだ。とても下民が持てるようなものではありませんね。あなたのものでしょう。 Setelah menganalisis TKP, alih-alih langsung menanyakan atau menyimpulkan siapa pelaku pembunuhan, William menyinggung kepemilikan alat pembunuhannya, yaitu pisau. Kalimat ini masih bukan tuduhan, tapi cukup untuk membuat Anders semakin tersudut. あなたは誇りある貴族です。あなたの言葉を信じますよ。それにそもそも理由もなく下民を殺めるなどそんなメリットのないことをなさるはずがない。 Secara tersirat, William seakan mengatakan, pasti ada alasan kamu membunuh dia. Ini berisikan pesan bahwa mereka berdua sudah sama-sama sepakat kalau Anders memang pembunuhnya. Hanya saja tidak perlu disebutkan secara jelas. Meskipun kalimat itu mengandung unsur memperjelas siapa pembunuhnya, namun kalimat ini masih tidak menyalahkan. Anders yang saat itu takut disalahkan akan tindakannya merasa terbebas dari rasa takutnya. Kepanikannya sedikit mereda dibanding ketika pertama kali mendengar suara William dari balik pintu. Dan karena William yang meredakan kepanikannya, dia akan semakin mendengarkan William. 人知れず厄介なものを始末するのにこれほど好都合なところはありませんよ。 Tadi sudah disebutkan bahwa William mengikuti pola pikir Anders perihal darah bangsawan. Karena itulah William menggunakan sebutan apel busuk untuk menyebutkan mayat Thomas yang merupakan rakyat jelata. Sesuatu yang rendah, kotor, menjijikan, dan tidak berarti. Sebab seperti itu Anders memandang rakyat jelata. Dari seluruh analisis kita di atas, beginilah garis besarnya. William memulainya dengan membuat Anders panik. Anders yang memiliki kepentingan untuk tidak dituduh dan tidak disalahkan, kehilangan kemampuan berpikir jernih dan merasa waspada dengan kehadiran William. Takut William akan mengadukannya. Dengan memanfaatkan pola pikir Anders tentang darah bangsawan yang lebih tinggi dibanding rakyat jelata, William menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak menyalahkan Anders. Kepanikan Anders mereda, William membantu memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya agar Anders terhindar masalah lebih lanjut. Karena Anders belum memikirkannya sama sekali, bantuan William akan menjadi satu-satunya pilihan tercepat yang menguntungkannya. Anders menuruti saran William dan menaruh kepercayaan kepada William untuk merahasiakan pembunuhan ini. Di scene selanjutnya, William juga masih menimbulkan dan memanfaatkan kepanikan dalam diri Anders, menunjukkan bahwa korban yang dibunuh semalam ternyata masih hidup. Anders panik, William menanyakan, エンダース卿、本当にあなたあの男をちゃんと殺しましたか? Dan dalam kepanikannya, Anders mengakui dengan jelas bahwa dia yakin telah membunuh Thomas. バカな、ありえない。あいつは私がこの手で。 William membuat Anders mengakui tindakan yang sebelumnya tidak akan mau Anders akui jika saja situasinya tidak dibangun seperti itu. Jika saja tidak sepanik itu. William tidak perlu memaksa Anders mengakuinya, tapi dia membuat Anders mengakuinya secara sukarela tanpa Anders sadari di dalam kepanikannya.